Misalkan nanti tiba-tiba apa HP-nya Cinta seperti yang lalu, ya saya tunggu aja ya sampai aktif kembali. Terus kalau nanti misalkan waktunya kurang, ya nanti saya tambahkan sedikit di Zoom-nya. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk yang kami pelajari boleh jadi berkat bagi kami semua, terutama bagi Sinta sebagai seorang yang muda yang bertumbuh di dalam iman akan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Senin yang lalu itu saya mendadak diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di Zoom doa GKKI Pusat. Jadi setiap bulan sekali, 2 minggu sekali, GKKI Sinodenya itu ada doa lewat Zoom, dan kebetulan Senin kemarin yang tugas dari Jawa Timur. Nah, Pak Imam minta saya menyampaikan firman Tuhan, ya mendadak hari itu juga. Terus yang main musik Yulinus minta tolong untuk dia memimpin pujian sama main musik. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan belakangan ini, ya saya seputar mengenai pelayanan yang Tuhan percayakan ya sebagai pembapaan itu. Jadi tentang pelayanan saya ke kalian, ke Sinta dan yang lain-lain itu saya sampaikan supaya itu jadi berkat, karena memang situasi sekarang ini orang itu bukan perlu mujizat, tapi perlu seorang yang mengarahkan, seorang yang memimpin, seorang bapak bagi kehidupan mereka. Oke, terus ya, terus pembinaan kita selain firman Tuhan setiap pagi juga melalui Zoom ini. Karena Sinta juga sudah mulai terlibat dalam pelayanan, mulai melangkah sedikit demi sedikit. Jadi malam ini saya berikan semacam pembekalan untuk melayani Tuhan, pembekalan untuk Sinta dalam masuk di pelayanan. Kita akan belajar yang namanya panggilan Tuhan. Nanti ini saya sampaikan bertahap, pelan-pelan. Ini adalah apa? Istilahnya itu pembelajaran yang lebih dewasa sedikit. Iman kita kan juga perlu bertumbuh, naik pelan demi pelan. Yang pertama, panggilan Tuhan itu apa? Mungkin kita terlalu sering, Sinta juga mungkin terlalu sering mendengar yang namanya panggilan Tuhan. Orang melayani karena panggilan Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai pemusik, misalkan, atau saya dipanggil Tuhan untuk melayani di pemimpin pujian, di pujian, atau di sekolah minggu dan sebagainya. Nah, panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan itu adalah dorongan dalam hati untuk kita melayani Tuhan. Itu saja. Jadi panggilan Tuhan itu adalah dorongan dalam hati untuk kita melayani Tuhan. Nah, seorang selalu harus punya dorongan di dalam hatinya untuk melayani Tuhan. Dan itu yang disebut dengan panggilan Tuhan. Kalau seseorang di dalam hatinya nggak ada dorongan, ya maka dia tidak akan terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu apa? Dorongan dalam hati seseorang untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada seorang berkata, nah, saya menerima panggilan Tuhan, berarti dia ada dorongan dalam hatinya untuk melakukan pelayanan. Kalau dia ada menerima panggilan, ada dorongan, nah itu, tapi tidak melakukan pelayanan, ya tentu sia-sia buat apa. Nah, yang perlu kita belajar yang pertama, beberapa cara panggilan Tuhan. Ini ada banyak yang saya sampaikan nanti. Yang pertama, cara panggilan Tuhan. Yang pertama adalah berasal dari pengalaman supranatural. Nah, Sinta baca Yesaya 6 ayat 8. Cara panggilan Tuhan yang pertama itu berasal dari pengalaman supranatural. Yang kedelapan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Hmm. Iya,
Ini adalah kalimat yang terkenal yang mungkin sampai sekarang masih sering kita dengar. Ketika Tuhan memanggil Nabi Yesaya, dia berkata, ini aku, utuslah aku, yang seringkali dibuat bercandaan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Padahal maksudnya adalah seharusnya kita ini yang menyerahkan diri untuk diutus oleh Tuhan. Kadangkala seseorang itu mendapatkan panggilan untuk panggilan dari Tuhan berupa peristiwa yang sifatnya supranatural. Supranatural itu apa? Sesuatu yang sifatnya ilahi. Atau kalau orang dunia menyebutnya sesuatu yang gaib. Sesuatu yang supranatural itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang uh, ilahi, sesuatu yang asalnya dari Tuhan, yang bukan dari manusia. Nah, seringkali itu tadi disebut gaib atau goib. Sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan secara manusia biasa. Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di tempat yang maha tinggi. Ujung jubahnya menutupi seluruh bagian. Itu ada di Yesaya 6 ayat 1. Itu tadi kan ayat 8. Dia melihat Tuhan. Dan ketika dia melihat Tuhan, dia tidak bisa lagi menolak, tidak bisa lagi berkata-kata. Dengan spontan dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kadang-kadang kita ini Tuhan izinkan untuk mengalami peristiwa supranatural. Bisa berupa melihat sesuatu, mendengar suara, atau merasakan dalam batin. Melihat sesuatu yang disebut penglihatan. Ya saya melihat penglihatan. Kemudian mendengar suara. Dan ada satu suara. Contohnya siapa? Tokoh di Alkitab yang dia mendengar suatu suara Tuhan yang merubah hidupnya. Tahu? Samuel, Wak. Ya, benar Samuel. Padahal saya tidak berpikir ke situ. Ternyata Sinta tahu. Samuel dipanggil atau dibangunkan Tuhan tengah malam sampai 3 kali. Panggilan keempat baru dia sadar. Oh ini Tuhan. Kalau yang melihat sesuatu ada Nabi Yesaya. Ada lagi, Sinta bisa memberi contoh selain Nabi Yesaya. Orang yang dia melihat sesuatu yang supranatural, yang aneh kelihatan di Alkitab. Siapa? Hmm, kurang tahu, Pak. Elisa mungkin. Nah, mestinya guru sekolah minggu itu banyak cerita. Nah, saya itu ambil cerita-cerita yang mudah-mudah. Ada satu tokoh yang, ya, kalau saya sebut mungkin Sinta akan, oh iya, Musa nama. Musa melihat api yang membakar rumput atau semak, tapi ternyata rumput itu tidak terbakar. Dia kok aneh ini kok bisa. Dan ternyata adalah panggilan Tuhan buat dia. Ada seorang yang bisa melihat sesuatu, mendengar suara. Dengan suara itu seperti Samuel. Ada juga Paulus. Dia naik kuda, tiba-tiba terjatuh, dia melihat cahaya, mendengar suara. Orang-orang lain tahu suara itu mendengar, tapi tidak tahu kalau suara itu berupa kata-kata. Jadi kalau di Alkitab ada apa catatan yang lain bahwa teman-temannya itu mendengar suara seperti guntur. Padahal kalau di Paulus suara itu berbicara, ada kalimatnya atau merasakan dalam batin. Misalnya dalam batin itu apa? Tiba-tiba ada sesuatu yang menggetarkan diri atau hal yang aneh yang lain. Jadi peristiwa supranatural mengalami hal yang aneh yang lain. Apa misalkan misalkan kecelakaan harusnya mati, harusnya gak mungkin selamat. Ternyata mengalami sesuatu yang supranatural. Kecelakaan sudah tabrakan, kendaraannya rusak, dia masih hidup. Nah, biasanya dari peristiwa supranatural itu seseorang akhirnya bertobat. Ya saya melihat Tuhan, dia bertobat. Musa pun akhirnya dia ikuti panggilan Tuhan. Dia bertobat. Terus siapa tadi Samuel juga begitu. Akhirnya dia mengerti itu Tuhan. Terus juga kalau mendengar suara Paulus akhirnya juga bertobat. Orang yang merasakan dalam batin sesuatu biasanya juga akhirnya berubah hatinya itu. Bahkan itu tadi kalau misalkan orang mengalami hal yang aneh, kecelakaan, tapi masih hidup, dia seakan diingatkan sama Tuhan. Dia harus bertobat lagi. Oh, kalau saya ternyata hidup saya lanjutkan seperti ini. Nah, mungkin saya bisa mati, tapi Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi biasanya seperti itu. Tuhan izinkan seorang mengalami pengalaman supranatural. Tujuannya biasanya adalah untuk pertobatan.
Seorang bertobat dan hatinya menjadi termotivasi untuk melayani Tuhan. Saya berkali-kali cerita eh, ketika saya mendapat penglihatan, yaitu salah satu penglihatan saya. Karena di waktu lain juga ada penglihatan-penglihatan yang lain. Yaitu ketika tahun 2002 melihat penglihatan anak-anak kecil itu benar saya alami ketika pemimpin pujian nyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Jadi ada satu gereja baru berdiri ibadah pertama sore itu jam 4 sore. Lagunya lagu barat sama lagu Inggris. Saya nggak bisa nyanyi lagu-lagu modern song. Lagu ketiga Bapa Engkau Sungguh Baik. Tiba-tiba saya melihat di depan saya ada anak-anak kecil banyak di sebuah rumah tertawa bercanda. Belakangnya ada background langit biru. Saya membatin senang sekali ya orang yang punya anak-anak itu hidupnya masih senang terus suka cita terus. Karena kan banyak anak kecil. Nah, Tuhan berkata itu anak-anak, anak-anak rohani. Nah, saya kan belum menikah, belum punya anak, bahkan belum punya pacar. 2002 itu saya masih kuliah. Jauh sekali dari situasi-situasi yang masuk akal. Ketika Tuhan berkata itu anak. Setelah itu saya lupa dengan penglihatan itu. Artinya lupa itu tidak terlalu mengingat-ingat lagi. Sampai sekian tahun. Sampai berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 15 tahun lebih terlewatkan. Ketika saya memulai pelayanan yang sekarang, orang-orang yang bukan sebelum ketemu Sinta, Siska, dan sebagainya. Orang-orang yang sudah tua-tua itu menganggap, Oki bapak rohani saya, Oki bapak rohani saya, dan sebagainya. Padahal saya lebih muda. Nah itu pengalaman supranatural sampai akhirnya ya ke sekarang ini. Jadi yang pertama, cara panggilan itu adalah melalui pengalaman supranatural. Sinta pernah mengalami peristiwa supranatural ini? Ya di retreatnya Pak Imam itu. Baru itu. Iya, Ah, Pak. pernah ada lagi atau belum? Mungkin yang mimpi ada orang tapi nggak kelihatan mukanya, Pak. Pakai baju putih. Dia bawa salib sama kunci. Pak Salib sama Ci. Nah, itu Hmm. kalau nggak salah pernah. Megang gini, Pak. Iya. Oh, oh iya, Sinta pernah cerita. Itu terus akhirnya apa? Di mimpi itu. Udah, Pak. Udah Aja. gitu aja. Iya. Saya nggak paham sampai sekarang. Iya, yang pertama, kenapa itu adalah supernatural? Karena kita selalu ingat, kalau mimpi biasa, wajar orang mimpi mungkin yang aneh-aneh, tapi mungkin sering lupa. Tapi kalau itu masih ingat sampai sekarang, ada berarti itu adalah pengalaman yang supernatural dari Tuhan itu cinta. Terus yang kedua, apa artinya? Ya mungkin kita tidak selalu tahu artinya, tapi jika belakangan kita akan mengerti, oh ternyata Tuhan minta cinta untuk melalui Tuhan, bisa begitu sampai sekarang. Saya juga ketika menerima penglihatan yang itu juga saya nggak ngerti apa maksudnya walaupun Tuhan bilang dalam hati saya ada pernyataan bahwa itu adalah anak-anak Allah. Tapi kan saya tidak tahu artinya bagaimana cara melangkah atau apa yang terjadi. Ya sudah saya pegang, apa saya simpan penglihatan itu dan tidak terlalu saya ingat-ingat lagi. Jadi pengalaman supernatural. Kalau satu kali Tuhan izinkan lagi, terima itu jadi satu hal yang baik. Biasanya itu adalah langkah untuk kita bertobat dan yang kedua untuk memotivasi hal yang baik dan motivasi merubah hati kita memberikan gini semangat yang baru untuk melayani. Kalau kita masih bandel-bandel nakal-nakal masih sana sini ya, berbuat yang semau sendiri biasanya Tuhan kasih supernatural supaya kita bertobat. Terus yang kedua kalau sudah melayani diberi semangat. Yang pertama cara panggilan Tuhan yaitu berasal dari pengalaman supernatural. Yang kedua dari apa? Melihat situasi yang ada di sekitarnya. Nah ini Sinta bisa baca Matius 9 ayat 35 sampai 37. Matius 9 ayatnya yang ketiga lima di bawah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Hmm. Ya, panggilan yang kedua ini artinya apa? Berasal dari melihat situasi yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya seperti domba yang tidak tergembala. Panggilan yang kedua ini biasanya karena kita melihat situasi, kondisi yang di sekitar kita. Lalu kita pun terdorong untuk berbuat sesuatu. Untuk apa? Bisa menolong dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Melakukan yang terbaik dari yang bisa kita kerjakan. Contohnya misalkan ketika di gereja, lihat anak-anak kecil, itu rasanya senang. Tapi anak-anak kecil ini main sana sini, tidak ada yang eh, guru pembimbing atau pengajar sekolah minggu yang bisa mengatasi. Mungkin orangnya sedikit pengajarnya. Kemudian tergerak hati hatinya untuk, oh ya saya mau terlibat di pelayanan ini, kasihan gurunya sedikit. Saya mau untuk membantu untuk mengatasi anak-anak. Itu melihat di situ. Atau mungkin juga seseorang melihat gerejanya dibangun. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan? Dan memberi uang atau memberi bahan bangunan atau apapun yang bisa dikerjakan. Mungkin juga melihat orang tua sudah lansia, baca Alkitab, rasanya kok dia itu semangat, tapi mungkin ada kesulitan. Nah, kita membantu. Itu juga sebuah pelayanan, dorongan dari hati. Saya pernah melayani orang yang sudah tua, umurnya 78 tahun. Dia yang Kristen. Ya, maksudnya itu dia dari Bali, punya anak perempuan, menikah dengan pejabat di Polda Jawa Timur. Jadi pejabat polisian, seorang yang punya pangkat tinggi dan kelas jenderal. Nah, orang ini atau bapak tua ini, dia tetap Kristen. Anaknya karena menikah dengan seorang jenderal kepolisian, meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Nah, bapak yang tua ini ketika diminta untuk mengikuti eh, iman anaknya, dia tidak mau, tetap pada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dikirim ajudan orang yang membantu. Ya orangnya ajudannya tetap muslim, seorang yang muslim juga, tapi membantu bapak tua ini untuk baca Alkitab, untuk keperluan sehari-hari. Dan dipanggilkan saya untuk membantu bapak tua. Saya bantu baca Alkitabnya, saya bantu untuk memuji Tuhan. Walaupun dia nggak bisa bicara, sudah tua palingnya, sudah nggak punya gigi. Saya bantu berhari-hari sampai seminggu kemudian. eh, saya tidak bisa datang ke sana karena orangnya sakit. 2-3 hari berikutnya ternyata meninggal. Jadi kadang ada orang yang kita ini, oh ada orang tua, dia itu sudah semangat, tapi mungkin nggak bisa buka Alkitabnya, kesulitan. Kita menolong, itu melihat situasi di sekitar. Mungkin juga ada ketika melihat orang-orang gelandangan di sekitar dan tergerak hati untuk melayani terus dibuat persekutuan. Sekarang ada beberapa persekutuan di Surabaya juga begitu, membantu orang-orang yang gelandangan, anak-anak terlantar, dibuat ibadah. Cuma biasanya persekutuan seperti itu perlu dana besar. Karena kan kalau ngajak orang-orang di jalanan untuk ibadah, itu harus ngasih makan mereka juga. Tidak bisa sekedar hanya diajak memuji Tuhan. Apakah Sinta pernah mengalami situasi dalam dirimu itu eh, ingin melayani karena melihat situasi-situasi tertentu? Pernah atau Oh, iya mungkin. apa itu? Cuman kayak baru-baru ini, Mbak, pernah disuruh bawain firman di apa ibadah pemuda, terus kok ngelihat
nyanyi lagu semangat, pujian aja mereka dodok pakai nggak niat semua gitu. Hmm. Terus kok kepikiran kayak aduh ini nggak ada yang ngajarin dah. Tapi masih belum sampai pada tindakan bagaimana untuk berbuat, Belum, belum. belum Ya, tapi sudah menyampaikan firman, udah. sudah. Nah, kalau ada kesempatan lagi ya, tidak apa-apa dibuat motivasi ketika menyampaikan firman Tuhan, sampaikan motivasi sedikit-sedikit. Ayo ketika memuji Tuhan kita berikan terbaik. Bahkan mungkin dikasih contoh satu lagu sebentar semangat. Kadang-kadang kan orang itu kalau lihat alat musiknya sederhana, males. Apalagi kalau main gitar sakit, nggak ada yang main musik, nah, akhirnya juga gairahnya semangatnya tidak mau memuji Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang keliru. Nah, kalau ada kesempatan bisa dimotivasi. Ya seperti itu, berarti Sinta sudah ada gerakan ketika melihat situasi di sekitarnya. Oh, kok seperti ini? Apa yang harus saya kerjakan? Di dalamnya masih sudah ada dorongan itu, gerakan itu. Tinggal dilakukan bagaimana sebaiknya. Ya, tidak seperti itu. Tuhan Yesus pun begitu melihat orang sakit, punya kelemahan, dan berbagai hal yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan. Dia menolong orang-orang yang panggilan yang pertama caranya dari supranatural. Ini adalah unik, khusus, tidak semua orang mengalami. Tapi yang kedua, lebih banyak lagi orang mengalami itu melihat situasi yang ada di sekitarnya. Jadi tahu apa yang dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga, panggilan karena arahan orang lain. Nah, ini juga tentu lebih banyak lagi. Ini di satu Raja-Raja 19 ayat 19. Coba Sinta baca. Satu Raja-Raja 19 ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12, Oh, Ketika iya. Elia lewat di dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ya, kata melemparkan jubahnya itu artinya memberikan eh, apa itu istilahnya namanya, tongkat estafet, seperti memberikan tongkat estafet bahwa kamu adalah penerusku. Biasanya nabi-nabi atau hamba Tuhan zaman itu seperti itu. Kalau sekarang tentu tidak mungkin. Misalkan pendeta ngasih jas ke itu ya tidak. Tapi ini artinya apa? Elia waktu itu dia melayani seorang diri, melayani Tuhan seorang diri sampai dia stres, ingin mati saja. Kemudian Tuhan mengutus dia, kamu pergi ke sini, salah satunya ke Elisa, bahwa dia yang akan meneruskan pelayanan. Apa yang dia kerjakan? Nabi Elia datang kepada Elisa dan dia melemparkan jubahnya pada Elisa. Jubah itu bukan baju, jubah itu adalah pakaian di luar. Dan Elisa pun menerima apa yang disampaikan oleh Elia. Selain Elia pada Elisa, ada juga Paulus mengarahkan Timotius. Timotius itu anak rohaninya Paulus, usianya masih muda, ya kira-kira 20 sampai 25 tahun, untuk mengembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Jemaat Tuhan di Efesus itu jemaat Tuhan yang istilahnya liar, menyembah berhala, kehidupannya bebas dan sebagainya. Dan Timotius diberi motivasi. Bahkan ada kata motivasi yang terkenal, yaitu di 1 Timotius 4 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi dikasih motivasi akhirnya Timotius mau melayani. Jadi Paulus punya anak rohani namanya Timotius, diarahkan untuk melayani. Elia pun juga mengarahkan pada Elisa. Kita pun juga perlu diarahkan oleh seseorang untuk melayani di tempat yang benar dan dengan langkah yang terakhir. Cuma kadang-kadang yang namanya pemimpin gereja itu hanya memfungsikan dirinya dalam tanda kutip sebagai bos. Bos itu apa? Bos itu memerintah, menyuruh, kamu kerjakan itu, kerjakan itu. Dan orang yang membantu melayani dianggap sebagai anak buah. Nah, itu kurang tepat. Tapi sebaiknya
Orang yang melayani di situ, yang membantu di situ, itu adalah diarahkan dengan baik, diarahkan dengan benar. Saya diarahkan oleh pembina rohani saya bahwa pelayanan yang efektif itu secara pribadi demi pribadi. Itu saya kerjakan sampai. Demikian juga dengan kesempatan ini. Mungkin kalau Sinta belum menerima arahan dari yang lain, dari apa gereja atau dari siapapun, ya ini adalah kesempatan juga untuk mengarahkan. Jadi panggilan pelayanan itu panggilan Tuhan. Bisa dari supranatural, juga dari melihat situasi yang ada di sekitar, dan juga karena arahan orang lain yang lebih senior dari kita. Biasanya disebut sebagai pembina atau pemimpin. Oke, kemudian ini berikutnya kita akan belajar eh, bagaimana sikap dalam pelayanan supaya mencukupi waktunya. Ada beberapa hal yang Sinta harus kenali yang tidak boleh dilakukan dalam pelayanan. Sinta sudah mulai masuk dalam pelayanan, dan seringkali orang ketika masuk dalam pelayanan itu mengerjakan saja yang dia inginkan, yang dia lakukan, yang harus lakukan dia kerjakan tanpa mengerti batasan-batasan. Apa ya batasan pertama? Jangan melayani karena kesenangan. Loh, kok bisa? Kalau orang melayani kesenangan, karena senang saja, walaupun itu baik motivasinya, itu sama saja seperti orang melakukan. Nah, orang kalau melakukan hobi, itu kan berarti dia hanya melakukan apa yang dia senangi, ya kan? Namanya hobi itu kan ini yang saya sukai. Misalkan saya suka main musik, saya kerjakan. Saya suka anak kecil, akhirnya dia di sekolah. Saya suka pelayan hal yang lain dan dia lakukan itu. Tapi kalau yang namanya dia hanya kerjakan karena kesenangan, tidak akan bertahan lama. Karena dalam pelayanan akan bertemu dengan gesekan demi gesekan. Orang pun akan kecewa dan meninggalkan pelayanan. Misalkan orang bisa main musik hanya sebagai penyaluran bakat dan hobi. Memang baik awalnya, tapi akan kecewa ketika mendapatkan teguran dan menemui konflik. Pernah tidak Sinta, ya mungkin dalam rentang waktu pelayanan yang masih sedikit, belum terlalu banyak, mungkin ya setahun belakang, menemukan orang yang kecewa di dalam pelayanan. Mungkin yang di sekarang, mungkin sudah pernah atau belum, sekedar tahu. Ya, belum ada yang tahu. Atau pernah tahu. Belum, tidak terdengar. Belum, Mbak. Oh, belum, karena masih eh, awal. Satu kali di salah satu gereja, ada seorang pemain musik, pemain keyboard itu, dia termasuk seorang yang pemain utama. Dia bahkan sampai berani berkata kepada pemimpin pujian, pada singer-singer yang ada. Ketika diminta latihan, dia nggak mau datang. Karena dia merasa bahwa sudah nggak usah latihan. Nanti minggu, kamu nyanyi lagu apa saja, kasih judul lagunya. Saya sudah bisa. Kamu nyanyi apa, saya tahu kuncinya. Diajak latihan nggak mau. Dia merasa yang paling bisa, paling hebat. Akhirnya ketika satu kali ditegur supaya latihan dan sebagainya persiapan, dia keluar dari gereja. Karena kalau pelayanan hanya sekedar menyalurkan bakat, hanya kesenangan, tidak akan lama. Kemudian yang tidak boleh dilakukan dalam pelayanan itu apa? Jangan jadikan pelayanan sebagai tempat untuk cari popularitas atau menghidupi diri. Cari popularitas itu apa? Kepingin dikenal banyak orang, kepingin apa? Populer, kepingin tenar, tidak bisa. Justru dalam melayani Tuhan kita harus cari posisi serendahnya supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan berarti kita minder, tapi kita berusaha supaya orang lain tertolong hidupnya. Kita tidak mencari popularitas, tidak mencari panggung, dan bahkan juga tidak cari penghidupan. Nanti pada saatnya Tuhan akan mempromosikan kita dengan sendiri. Misalkan Cinta melayani di sekolah minggu dari bawah, dari yang paling rendah, apa, Natal,
sandal-sandal, sepatu, terus siapkan alat-alat untuk sekolah minggunya. Dari yang paling rendah, dari yang paling bawah. Orang nanti akan mempercayakan, oh Sinta itu rajin, datang nggak pernah terlambat. Semua alat dia bisa menguasai. Nanti akan diberikan, satu kali diberikan percayaan lebih tinggi lagi. Tapi kalau merasa bahwa aku ini cuma harus yang menyampaikan firman Tuhan, orang mungkin akan tak mau. Wah, belum-belum, orang masih baru kok kepingin yang tinggi ya. Jadi mulai dari bawah, jangan cari popularitas. Dan apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan sebab mungkin dengan tanggung jawab. Bahkan juga jangan cari penghidupan. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan tidak boleh melayani cari uang. Seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan pun jangan juga mengejar materi. Kalau perlu, saya ini punya prinsip begini. Kalau saya diundang pelayanan di tempat yang jauh, saya harus punya uang dulu untuk berangkat sama setidaknya buat beli bensin atau beli makanan buat saya sendiri. Sehingga kalaupun saya tidak dapat apa-apa, buat saya tidak ada masalah karena motivasi saya tidak di situ. Jadi, jangan melayani karena kesenangan dan juga jangan jadikan pelayanan tempat cari popularitas. Dan yang ketiga, yang nggak boleh dilakukan apa? Jangan sampai kita menjadi bersaing, tapi berjuang. Misalkan ada seorang teman Sinta masih baru, apa melayani sekolah minggu di situ, ternyata diberi kesempatan lebih baik, lebih tinggi posisinya, lebih maju. Sinta memotivasi dia ikut bersyukur. Jangan menjegal atau berprasangka buruk. Wah, dia anak baru kok begini. Dibanding saya nggak ada apa-apanya. Nggak bisa. Dalam pelayanan yang ada, kita sama-sama berjuang. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan terselesaikan dengan karena sekolah minggu itu bisa terselesaikan, terselenggara dengan cepat. Itu kira-kira begitu. Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan adalah jangan malingkan kesenangan. Jangan jadikan pelayanan sebagai tempat untuk cari popularitas dan kehidupan. Dan jangan bersaing. Kemudian, ada beberapa waktu, lebih 6 menit, apa yang harus disiapkan dalam melayani Tuhan? Satu, tujukan hati bahwa yang kita layani itu Tuhan, bukan manusia. Jadi ada apapun, Sinta tidak akan kecewa. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, bukan manusia. Kalau kita fokusnya bukan ke Tuhan, kita akan melihat, wala ternyata pendeta saya itu begitu orang. Yang dia sampaikan khotbah kan nggak sesuai dengan penghidupan. Oh ternyata pembina saya itu begitu. Nah, kita akan jadi kecewa. Tapi kita memandang Tuhan, oh yang saya lakukan itu Tuhan. Jadi apapun yang pembinamu, pendetamu, siapapun yang di atas Sinta secara rohani, berbuat keliru atau kelemahan, ya sudahlah. Situ urusan dia. Akhirnya kita tidak akan kecewa dan merasa, wah munafik dia. Tidak sesuai yang diajarkan. Situ urusan. Bukan hak kita untuk menghakimi orang. Bahkan juga kalau kita melayani orang lain, ternyata yang kita layani mengecewakan. Ya sudah, tidak apa-apa. Lurus saja di kita. Ya, anak yang kita layani, orang kita layani ternyata susah atau bandel. Susah diomong, ya sudah. Tujukan hati kita untuk Tuhan. Bukan manusia. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah miliki prioritas yang benar. Proses yang benar itu apa? Yang pertama, Sinta harus tanam dalam hati bahwa yang utama adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka eh, kalau punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan itu yang utama. Yang kedua baru keluarga, terus pekerjaan, dan yang keempat baru pelayanan diri. Kalau orang punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia bisa melayani dengan baik keluar. Tapi kalau dia nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang dibagikan pada orang lain? Maka adalah kata-kata yang kosong, yang kata-kata yang tidak ada artinya. Kita akan ngomong, nah, anak-anak, adik-adik baca firman Tuhan. Nah, kita sendiri nggak pernah baca firman Tuhan. Adik berdoa sebelum makan. Nah, kami nggak pernah berdoa. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus kuat lebih dulu. Ini pondasinya. Kemudian keluarga. Keluarga itu apa maksudnya? Nah, jangan sampai pelayanan kita jadi batu sandungan. Keluar terus alasan pelayanan. Keluarganya nggak pernah diurus. Nggak hormat sama orang tua. Dan juga pekerjaan itu juga harus baik. Jangan sampai di pekerjaan itu jadi batu sandungan.
baru pelayanan di rumah. Jadi pesan yang kedua yang harus kita kerjakan adalah miliki prioritas yang benar. Dan prioritas yang pertama, yang utama adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu baca firman Tuhannya jangan sampai ketinggalan. Karena kalau sampai ketinggalan, kehilangan, bahkan nggak baca firman Tuhan, Sinta nggak layak melayani. Saya pun juga begitu. Kalau saya nggak baca firman, berarti saya nggak layak untuk melayani. Saya harus punya hubungan pribadi yang kuat. Yang ketiga, yang harus disiapkan adalah siap untuk diarahkan. Jadi, seorang pelayan Tuhan yang baik itu harus menyediakan diri dibina, dibentuk, diarahkan. Jangan jadi seorang yang keras hati, tapi seorang yang punya kerendahan hati dan mudah diarahkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran, jangan dikasih masukan, enggak sesuai pemikiran. Tanyakan dengan baik. Kak, kalau begini gimana? Bu, kalau begini bagaimana? Pak, kalau seperti ini bagaimana? Nah, bisa jadi kita karena tidak mengerti, karena belum memahami sebelum. Ikuti dulu dan siapa tahu ketika kita menjalankan, oh ternyata ada perubahan. Jadi itu pesan untuk cinta melayani, terutama dengan miliki motivasi bahwa ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena untuk manusia itu pasti mengecewakan. Yang kedua, miliki prioritas yang benar dengan Tuhan. Terus siap diarahkan. Masih ada waktu 1-2 menit. Kalau menurut Cinta, panggilan pelayanan apa yang Cinta rasakan ada pada Cinta saat ini? Sudah ada kira-kira atau belum? Di saat ini tentunya ada. Mungkin di satu waktu berubah, ya, tidak ada masalah. Sudah kira-kira memiliki panggilan yang saat ini, oh saat ini sekarang malah ini apa? Belum, Pak. Ya, belum, belum. Cuman ya fokus sama anak-anak itu aja, Pak. Ya, itu juga sebagai bagian dari panggilan yang apa tadi? Karena, lu kira-kira kamu melayani anak-anak itu karena apa? Karena emang pengen ngajarin sih, Pak. Hmm, ya, itu karena kan memang panggilan karena melihat situasi. Ya tidak apa-apa, kembangkan terus sampai jadi hal yang baik. Satu kali akan terasa, oh iya, memang saya di sini, saya akan tekuni panggilan di sekolah minggu ini. Ya itu yang bisa saya bagikan supaya jadi bekal yang baik dalam kebutuhan melayani Tuhan ke depan. Oke, itu saja. Eh, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami pelajari, kiranya jadi berkat bagi Sinta untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan menerima panggilan Tuhan dengan benar. Berkati Sinta di masa mudanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Sinta. Terima kasih, Pak.